teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di Dame's Oracle Channel. Sesuai dengan janjiku, ini ada pick card sekarang tentang pekerjaan dulu ya, karir, pekerjaan, atau passion, atau apapun yang kalian mau lakukan. Di depan udah ada 6 kartu. Aku akan mulai. Hitung satunya tuh dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kira-kira pesan semesta untuk kalian berkenaan dengan pekerjaan. Mari kita niatkan dulu. Semoga pembacaan ini bermanfaat, gak cuma untuk kita, tapi untuk seluruh makhluk di alam semesta. Jadi buat yang sedang bimbang atau mempertimbangkan sesuatu, atau mungkin ya apapun apa yang sedang kalian pikirkan, pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan pekerjaan, semoga pesan yang ada dalam kartu ini bisa membantu memberi kedamaian hati, kemantapan, dan keyakinan akan apa yang kalian sedang lakukan atau apa yang kalian akan lakukan. Kita mulai ya. Aku akan ambil yang nomor 1 dulu. Aku bacain. Oke, kartunya ini. Giving birth. Talk about your feelings. Get grounded. Jadi untuk yang pilih nomor 1, kamu mungkin punya banyak keinginan gitu ya, banyak hal, banyak kreativitas yang pengen kamu lakukan, sehingga kamu sendiri kayak penuh dengan emosi, penuh dengan kamu bergejolak gitu. Nah, di sini kartunya bilang sebenarnya kamu pada saat seperti ini malah harusnya bisa tenang. Jadi memang mungkin ide-ide yang banyak itu banyak sekali, kamu yakin gitu bisa terwujud, bisa kamu lakukan. Cuman di sini semesta mau bilang bahwa timingnya belum matang. Makanya ada kayak begini nih, dia kan kayak telur ya di dalam. Jadi jangan sampai prematur, jangan sampai karena kamu gak sabar, kamu terlalu excited, terlalu bersemangat, kemudian apapun itu yang mau kamu manifestasikan malah jadi belum benar-benar mateng, belum benar-benar ajab, tapi udah kamu keluarkan. Nah itu nanti fondasinya tidak kuat gitu. Jadi sabar dulu kalau terlalu bersemangat, terlalu heboh gitu. Coba cerita sama teman atau dibawa curhat aja. Jadi biar kamu gak terlalu menyimpan semua emosi itu sendirian. Dan di sini ada get grounded, artinya juga be realistic gitu. Jadi ide memang banyak, tapi menjalaninya itu step by step. Lakukan apa yang paling mungkin dilakukan, tapi itu pun juga tadi aku bilang jangan lupakan timing. Timing ini penting. Nah, get grounded di sini juga bisa kalian lihat kan gambarnya kaki ya, kaki dan tidak pakai alas kaki. Nah, kadang-kadang kalau orang banyak sekali gejolak, banyak sekali ide, banyak sekali kreatif energinya, salah satu cara untuk supaya menenangkan diri adalah dengan kembali ke alam, berjalan kaki tanpa alas kaki, atau meditasi di alam terbuka, atau berkebun. Itu akan membantu kamu lebih tenang, lebih kalem, sebelum nanti pada akhirnya apapun yang mau kamu wujudkan itu bisa terwujud dalam waktu yang memang sudah seharusnya gitu.
Apalagi ya? Ya, aku rasa itu benar ya, itu aja sih. Jadinya memang di saat seperti ini butuh sabar, butuh tenang. Kalau memang nggak bisa tenang, kalian cerita aja sama teman atau sama orang yang kalian percaya. Dan ketika kalian merasa overwhelmed gitu ya, kewalahan dengan semua ide, aduh harus mulai dari mana segala macam. Ingatkan ke diri sendiri, ambil atau cari yang paling realistis, paling mudah kalian lakukan. Dan ini bukan sesuatu yang emergency, jadi jangan terburu-buru, sabar aja, semua ada waktunya. Dan kalian nggak harus melakukan segalanya tuh dalam waktu yang singkat sekaligus, nggak. Jangan sampai ada perasaan panik atau seperti itu, malah jadi nggak bagus energinya. Jadi make sure kalian tetap santai, tetap relax, dan percayakan waktunya kepada semesta. Disimpan dulu semua idenya. Kalau perlu catat satu-satu. Gitu. Udah ya? Ini yang nomor 1 udah selesai. Aku akan ambil kartunya, aku singkirin dulu. Sekarang nomor 2. Stay in your own skin. Grandparent. Hearing message from the spirit. Wah, ini yang nomor 2 energinya kuat. Kuat banget. Aku nggak tahu kamu lagi kenapa. Sebentar ya, aku jadi perlu grounding juga supaya bisa juga tetap stabil. Oke. Yang nomor 2, apapun yang kalian lakukan sekarang, semesta ingin kalian tahu bahwa kalian harus fokus sama diri kalian dulu. Jadi misalnya ini kan pertanyaannya tadi tentang pekerjaan ya. Mungkin kalian ingin pindah pekerjaan, atau mungkin kalian ingin mencoba karir yang lain, atau berkreasi. Tapi di sini kartunya bilang, coba lihat sesuatu yang lebih, coba lihat ke dalam, coba lihat ke diri kalian, coba tolong perhatikan keluarga kalian, tolong perhatikan hubungan kalian dengan keluarga dulu. Mungkin selama ini kalian merasa yang menjadi masalah atau yang membuat kalian tidak tenang atau gelisah itu adalah pekerjaan. Padahal di sini kartunya bilang kamu akan tenang, atau masalah kamu akan selesai, atau bahkan mungkin pekerjaan kamu akan lancar kalau kamu memperhatikan keluarga kamu dulu, kalau kamu membenahi relationship kamu dulu dengan keluarga. Dan lakukanlah hal-hal yang sudah diamanahkan oleh orang tua atau oleh kakek nenek kalian yang berkenaan dengan keluarga. Jadi mungkin ada di antara kalian yang menganggap peran kalian di keluarga itu nggak penting. Tapi di sini sebenarnya kalian adalah kunci utama dalam keluarga. Jadi kalau kalian selama ini merasa pekerjaan kalian tidak lancar atau kayaknya banyak hambatan, mungkin ada amanah yang kalian abaikan yang berkenaan dengan keluarga. Jadi ada tugas gitu, tugas yang harusnya kalian selesaikan di dalam keluarga. Kalau tugas tersebut sudah selesai, amanah itu sudah kalian jalankan, moga-moga urusan lainnya akan beres. Urusan lainnya juga termasuk pekerjaan kalian. Jadi kayak gini nih, stay in your own skin. Ini kan kayak banyak urusan ya dia. Ada gambarnya tuh macam-macam di belakang itu sekelilingnya. Jadi selama ini si sosok ini tuh ribet ngurusin yang di luar. Pekerjaan, relationship dengan teman,
atau urusannya banyak di luar. Padahal yang paling penting adalah dengan keluarganya. Dengan keluarganya. Ini nggak diurusin. Kalau ini nggak diurusin, yang sekelilingnya juga nggak akan beres. Karena tugas utamanya dia adalah urusin keluarganya dulu. Lihat apakah orang tuanya bahagia. Apakah kakak dan adiknya akur. Bagaimana kondisi di rumah. Kalau kondisi di rumah sudah harmonis, sudah baik, yang di luar juga akan mengikuti. Gitu. Jadi aku lihat yang pilih nomor 2 ini mungkin sebenarnya saat ini belum waktunya untuk terlalu musingin pekerjaannya, walaupun pekerjaannya mungkin bikin pusing. Coba kamu lihat ke dalam dulu, ke keluarga dulu, dan coba benahi yang ada di situ dulu. Moga-moga insya Allah nantinya yang di luar itu akan ikut beres. Oke? Gila. Kartu nomor 3. Dapatnya sleep on it. Laughter. Expecting miracles. Untuk yang pilih nomor 3, jadi sepertinya mungkin kalian sedang menantikan sesuatu atau mempertimbangkan sesuatu, tapi kayaknya menantikan sesuatu ya, menantikan suatu jawaban, keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kartu ini menyarankan agar kalian tetap optimis, jangan pesimis, karena apapun keputusan yang kalian akan terima itu sebenarnya sudah terbaik untuk kalian. Dan selain itu juga kartu ini juga bisa berlaku untuk kalian yang memang mempertimbangkan untuk misalnya apakah saya mau resign, apakah saya mau mengambil proyek yang baru. Jadi ini juga tentang pertimbangan. Nah, memutuskan sesuatu itu kan kadang-kadang nggak mudah ya teman-teman ya. Tapi di sini semesta mau kasih tahu bahwa ya itu tadi, jangan pesimis. Yakinkan apapun itu, yang penting ambillah keputusan yang membawa kedamaian di hati. Jadi jangan mengambil keputusan cuma berdasarkan misalnya kenyamanan tempat, gaji yang besar, proyek yang jangka panjang. Yang paling utama adalah apakah hal tersebut membuat kalian damai di hati, membuat hidup kalian lebih simple. Nah, udah, kalaupun misalnya gajinya kecil, tempatnya jauh, atau belum terkenal, misalnya ini adalah proyek baru yang startup, tapi setiap kali kamu mikirin itu, kamu damai rasanya. Aku bisa bilang kamu ambil. Karena apapun itu, yang nomor 1 adalah adanya perasaan damai itu. Kalau kalian menjalani sesuatu dengan damai, pasti nantinya pun pekerjaan itu pun juga akan menghasilkan energi yang baik dan akan menarik segala sesuatu yang baik juga. Makanya ada expecting miracles di sini. Jangan pesimis. Ini semua harus memberikan rasa yang bahagia, yang gembira. Kalau misalnya kalian memilih sesuatu, misalnya gaji yang besar atau pekerjaan yang namanya sudah oke gitu ya di dalam industri itu, tapi nggak bikin kalian happy, ya nggak usah, jangan. Karena energi kayak energi abundance, keberlimpahan itu hanya akan bisa tertarik kepada kita ketika kita joyful, ketika kita damai, ketika kita bahagia. Jadi kalau nggak bahagia, meskipun uang banyak, meskipun posisi kita tinggi, itu nggak akan bertahan lama. Kalian nggak akan bertahan lama juga, karena capek kan ngejalaninnya. So, untuk yang pilih nomor 3, make sure kalian ambil keputusan atau
menantikan keputusan itu dengan rasa yang damai dan happy dan positif aja bahwa semuanya akan baik-baik aja. Tumben nih, ini ngebacain pick a card pekerjaan kok energinya begitu banget gitu. Kayak nano-nano. Sekarang yang nomor 4. Ada receiving from angels. Ada thankful. Gak kelihatan ya. Ada be generous. Sorry. Kita atur kartunya biar kelihatan semua. Oke. Kenapa yang nomor 4 mungkin merasa belum puas, belum cukup dengan pekerjaan yang sekarang, dengan apapun yang kalian lakukan sekarang? Kartu ini menyarankan kamu untuk being thankful, bersyukur, dan untuk lebih generous, lebih murah hati, lebih banyak menolong orang, lebih banyak menyalurkan sedekah. Dengan begitu kamu nggak empty, kamu nggak merasa kosong di dalam. Jadi kayaknya yang pilih nomor 4 ini merasakan mungkin kerjaan yang sekarang terlalu rutin, bikin kamu jenuh atau pengen coba hal lain gitu kan. Tapi di sini sih dibilangnya sebenarnya nggak perlu seperti itu, nggak perlu merasa stagnan banget atau gue bisa apa ya selain ini gitu. Saat ini sih belum ada anjuran untuk misalnya pindah atau resign. Yang bisa kalian lakukan itu banyak-banyak bersyukur. Dan kalian jangan takut, di tempat kerja yang sekarang kalian dilindungi. Kalian tidak akan dibiarkan disakiti. Pokoknya kalian fokus, harus ingat-ingat bahwa mencari pekerjaan itu susah, jadi untuk sekarang jangan pindah dulu. Be thankful, dan supaya tidak terlalu kosong rasanya atau terlalu berat atau terlalu stagnan, ini tadi aku bilang, be generous. Berikan pertolongan atau bantulah orang lain, gak cuman dari materi, tapi kamu mungkin bisa sharing knowledge kepada rekan kamu, bisa membagi-bagikan saran atau tips dalam bekerja. Mungkin kamu juga sekarang juga posisinya sudah lama bekerja di tempat tersebut gitu ya. Apapun itu, share yourself juga sangat-sangat bermanfaat. Share yourself itu artinya hadir untuk orang lain. Jadi nggak usah kita misalnya kita nggak perlu generousnya nggak perlu dari materi atau generousnya nggak perlu dari membagi-bagikan knowledge misalnya ya. Kamu hadir untuk orang lain pun itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu murah hati. Kamu hadir menjadi pendengar yang baik, menjadi tempat curhatan orang. Itu artinya kamu membagi diri kamu. Kamu sedang berderma. Nah, jadi itu aja. Daripada fokus kepada hal yang misalnya nggak enak saat ini, lebih baik banyak-banyak bersyukur. Yakini bahwa kamu tuh selalu dijagain. Makanya ada angels di sini. Dan banyak-banyak berbagi sama orang lain. Oke. Yang kelima, sini ada time for crayons. You are gifted. Renewing your life. Jadi untuk yang pilih nomor 5, kemungkinan kalian sedang mempertimbangkan untuk pindah haluan, untuk mengganti nature of work. Mungkin selama ini kalian kerja sebagai pegawai kantoran atau pekerjaan-pekerjaan yang serius sifatnya. Nah, tapi yang namanya panggilan hati itu kan gak bisa mati ya. Hati akan terus-terusan
eh, minta untuk diikutin maunya. Nah, mungkin kalian selama ini tertariknya sama bidang kreatif atau hal-hal yang berbau holistik, atau misalnya ingin jadi guru, ingin jadi healer atau konselor gitu. Ini nggak apa-apa, silahkan diikuti panggilan tersebut. Karena itu akan membuat kalian lebih happy, hidup kalian lebih sederhana, nggak ribet. Yang namanya panggilan hati itu memang benar-benar membawa kedamaian. Dan balik lagi kayak tadi aku bilang, meskipun ya mungkin bayarannya tidak seberapa, atau meskipun mungkin kalau dilihat dari mata tuh kayaknya emang bisa gitu ngidupin gue. Tapi percaya deh, apapun yang kita lakukan selama itu sejalan dengan panggilan hati kita, kita akan tetap hidup. Kita itu dipelihara bukan oleh uang yang kita hasilkan, kita itu dipelihara oleh semesta. Jadi ikutilah. Dan kayaknya yang pilih nomor 5 juga punya bakat jadi healer, atau punya bakat jadi teacher gitu ya, jadi guru, jadi pembimbing spiritual juga mungkin bisa. Jadi ya ikutin aja. Jangan merasa minder, jangan merasa apakah gue bisa gitu kan, jangan merasa nggak yakin. Percaya deh, kalau kalian ikutin ini, hal-hal yang nggak perlu dalam hidup kalian itu akan hilang, dan itu akan membuat hidup kalian lebih ringan, lebih sederhana, energi kalian lebih bersih, kalian juga lebih sehat nantinya. Itu. Terus juga kemungkinan jadi karena di sini aku lihat kan ada time for crayons ya. Biasanya orang yang dapat time for crayons ini adalah orang yang terlalu sibuk banget hidupnya. Jadi dia lupa untuk bermain, dia lupa untuk bersantai. Jadi mungkin ya kamu juga yang pilih nomor 5 ini, yaitu tadi aku bilang, sudah waktunya untuk take a break. Sudah waktunya untuk mungkin mempertimbangkan nature of work yang lebih santai, yang ritmenya lebih pelan, yang lebih bermanfaat untuk orang banyak secara manusiawi. Jadi bukan secara profit ya. Mungkin kalian sudah memikirkan bahwa aduh kok nyari uang terus, untuk apa cari uang terus, rasanya kok ingin bantuin orang, ingin melayani orang lain. Nah, please follow your heart, ikuti itu, jangan takut, karena kamu memang ada bakat di sana. See, you are gifted. Oke. Yang terakhir,